Ya Allah, kemana? Oke. Pilih. Ntar, saya jeda dulu sedikit ya, pengen tahu tampilannya. Saya akan, aduh lupa, nanti aja lah. Waktunya lumayan, bentar lagi. Oke, kita next aja dulu ya ke apersepsi. Ini ada apersepsi. Saya gedein dulu. Oke. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, saya ingin mengajak Anda semua untuk literasi lah ya, untuk literasi. Jadi menganalisis bacaan dari buku paket aja dulu seperti itu ya. Karena ya itu yang sekarang itu ya teori aja dulu lah dari buku. Karena kalau saya pun menjelaskan tanpa ada sumbernya juga nanti kesananya bisa apa ya, takutnya terlalu jauh gitu ya dari yang harusnya disampaikan gitu. Jadi kita ambil dulu dari buku. Pertama, persepsi. Dalam sebuah server dijalankan beberapa sistem operasi ya, yang nantinya bisa digunakan oleh masing-masing pengguna server secara privat. Oke. Dalam sebuah server dijalankan beberapa sistem operasi yang nantinya bisa digunakan oleh masing-masing pengguna server secara privat. Jadi server, sekali lagi, adanya server berarti karena adanya klien gitu. Gak mungkin sebuah server itu ada kalau kliennya nggak ada ya. Jadi bisa disebut PC itu server karena keberadaan klien gitu ya. Dan khususnya di dalam VPS ini, untuk bisa disebut VPS berarti kliennya itu dia bisa menerima klien ya lebih dari banyak ya, lebih dari satu dua tapi lebih banyak, malah sampai kapasitas dari VPS ini bisa sampai ribuan klien ya yang dia terima gitu, seperti itu, malah jutaan itu. Karena VPS itu syaratnya berarti servernya, PC-nya itu dengan spek yang tinggi gitu ya. Nah, di dalam server yang VPS ini nanti klien itu bisa menjalankan sistem operasi yang dia inginkan gitu ya, yang dia mau, mulai dari Windows-nya versi berapa gitu kan, terus kalau Linuxnya Debian atau Linux Ubuntu, terserah daripada klien, yang mana itu semuanya disediakan oleh VPS-nya ya, oleh servernya. Nanti sama server VPS ini disediakan untuk klien beberapa sistem operasi. Ada opsi-opsi mau sistem operasi apa gitu ya, seperti itu. Yang nantinya tiap masing-masing klien bisa menggunakan sistem operasinya yang dia pilih ya, yang tampilannya dia yang punya gitu ya, berbeda dari yang lain. Jadi masing-masing punya sistem operasi, punya tampilan, punya fitur-fitur yang didapatkan gitu ya per kliennya. Oke. Next, sistem operasi yang dijalankan dalam server tersebut bisa bervariasi, mulai dari Linux hingga Windows ya, yang tadi saya sebutkan. Jadi sistem operasinya seperti itu bisa banyak. Karena server ini menggunakan mode virtual, maka para pengguna VPS akan memiliki jatah sumber daya server sendiri ya, mulai dari prosesor, RAM, hard disk, dan lain sebagainya. Jadi setiap pengguna user ya yang yang menjadi anggota dari VPS tersebut ya. Jadi misalkan ada suatu server yang mengadakan
layanan VPS, nanti yang menjadi anggotanya, klien yang menjadi anggotanya, itu akan mendapatkan sumber daya tersendiri ya, servernya. Anda karena ini virtual, jadi semua sumber dayanya pun virtual. Ya, mulai dari prosesor yang virtual, RAM-nya juga virtual, hard disk-nya virtual. Kita pernah ini kan ya, kalau nggak salah di kelas 12 pernah membuat mesin virtual ya, PC virtual ya di VirtualBox ya, seperti itu. Nah, bayangkan aja lah sederhananya seperti itu. Jadi ketika kita kan membuat PC virtual di VirtualBox, ya pertama-tama kita lakukan adalah membuat mesinnya dulu kan ya. Mesinnya itu terdiri pertama nama mesinnya apa misalkan, terus sistem operasi yang akan dipakainya apa, terus juga menentukan opsi RAM-nya gitu ya, membuat RAM virtualnya mau berapa, terus membuat hard disk virtualnya berapa kapasitasnya gitu kan, seperti itu, sama prosesornya. Dan kalau di VPS juga sama, kita nanti menentukan daripada berapa kapasitas dan kecepatan ya prosesor, kapasitas RAM, hard disknya mau berapa, dan OS-nya mau berapa gitu ya, seperti itu di VPS juga. Tapi saya mau sampaikan di sini, untuk menjadi anggota dari VPS suatu server itu memerlukan biaya gitu kan. Nah, ketika Anda menentukan prosesor kecepatannya berapa, RAM-nya berapa, hard disk-nya berapa, itu nanti ada harganya gitu. Di situ dilihatkan harganya. Nantilah saya perlihatkan ya banyak di YouTube gitu ya, apa itu VPS dan bagaimana menjadi anggota VPS ya, seperti itu. Tapi sebelumnya sampai sini dulu. Yang saya sampaikan paham tidak? Nyambung nggak nih virtual private server? Oke, coba silakan ada yang mau unmute. Siapa aja sekarang? Halo, halo. Ada? Ya, Pak. Ya, virtual private server Ya, Pak. sampai sejauh ini ada bayangan kah? Atau ada pertanyaan, silahkan. Tentang virtual private server. Atau saya gimana? Tayangkan videonya dulu ya. Tapi nantilah sebentar ya saya. Virtual private server ada bayangan Pak? Jadi sekali lagi virtual private server itu adalah server kan ya yang melayani nantinya klien. Oke, saya belum sebutkan. Ada pertanyaan dulu tapi nggak? Mila, halo, ada? Iya, Kak. Masih bisa diikuti? Bisa, Kak. Ya, oke. Saya kalau sudah saya mute lagi ya. Oke. Bapak. Oke, silakan di mute lagi. Kecuali memang di tempatnya itu tidak berisik, enggak ya, tidak di mute juga. Nah, seperti Rahmawati sepertinya ini tidak di mute tapi tidak berisik ya, jadi tidak mengganggu. Saya berisik tidak di sini di lab? Karena saya sendiri di sini. Bapak pengen. Gimana? Halo? Gimana? Mau nanya atau gimana, Rahma? Halo, ini kedengeran tidak saya? Halo?
Halo. Ternyata aduh, koneksi di lab sendiri saya dan tidak stabil. Ada yang bertanya, Mbak Rahma ada mau nanya? Enggak? Bapak, Ya. virtual private server teh berbentuk software, bukan? Oke. Virtual private server itu ya software ya. Lebih tepatnya software yang dimiliki oleh server, PC server. Jadi IPS ini merupakan salah satu layanan dari server untuk ya, untuk klien di dalam menggunakan hosting. Ya, Bapak lupa sebutkan tadi bahwa VPS ini merupakan salah satu bagian ya bentuk layanan dari hosting. Ya, hosting itu sendiri apa gitu ya? Jadi jika Anda misalkan mau punya situs ya, punya website, oke saya unmute dulu ya. Tapi nanti kalau mau nanya nih saya mute lagi, silakan di unmute. Sekali lagi, ini merupakan VPS ini merupakan salah satu bagian dari hosting ya. Nah, salah satunya ada yang dinamakan dengan hosting. Jadi hosting yang dimaksudkan ketika misalkan Anda pengen punya website ya. Pengen punya website terus dan website Anda itu bisa diakses lah ya, diakses di internet oleh orang lain gitu. Website Anda itu kan nantinya isinya itu berupa file-file ya, file-file yang Anda punya gitu, yang nantinya filenya itu berbentuk HTML ya, HTML atau PHP, yang nantinya file-file itu melalui media browser internet itu bisa diakses oleh orang lain gitu kan. Nah, supaya file-file Anda itu bisa diakses oleh orang lain, maka diperlukan adanya tempat ya. Diperlukan adanya tempat untuk menyimpan file tersebut ya. Yang mana tempatnya ini bisa diakses oleh orang lain gitu, bisa diakses lewat browser web ya. Tempatnya inilah ya yang dinamakan dengan hosting gitu mungkin ya. Jadi kalau misalkan file data Anda ada di laptop gitu kan, itu nggak mungkin kan itu bisa diakses oleh orang lain ya secara online. Tapi jika file Anda yang bentuknya, tapi ini khusus ya, bentuknya itu berupa HTML atau PHP ya, intinya yang bisa diakses oleh web browser, jika ditempatkan pada tempatnya yang bisa diakses oleh orang lain gitu ya, maka nanti web browser bisa mengakses daripada file tersebut, sehingga nanti orang lain yang ada di internet itu bisa melihat-lihat daripada isi file yang Anda punya, itu seperti itu. Dan tempatnya ini bukan di laptop ya, bukan di laptop sendiri, bukan di PC sendiri. Untuk menempatkannya itu kalian tempatkan di suatu tempat khusus yang namanya hosting. Oke, tentang hosting ini ada gambaran nggak? Atau ada pertanyaan lagi tentang hosting? Jelas nggak nih tentang hosting? Ada yang mau komen? Kumaha. Bapak. Ya. Jadi hosting itu tempat untuk penyimpanan kayak RAM gitu. Ya, tempat penyimpanan benar ya. Cuman bukan kayak RAM.
lebih kepada kayak hard disk. Cuman hard disknya itu ada di yang hard disknya bisa diakses oleh internet gitu. Ya. Dan file-file yang diaksesnya itu hanya yang bisa diaksesnya itu lewat web browser ya. Web browser kayak misalkan Chrome, virtual Firefox gitu dan sebagainya. Diaksesnya dari situ. Misalkan gini, misalkan Anda ke YouTube misalkan, Anda akses ke YouTube. Terus ini siapa? Coba di-mute dulu ya yang berisik. Maaf. Di-mute dulu. Oke, terima kasih. Misalkan Anda akses ke YouTube misalkan ya. Anda kan di browser mengetikkan alamat dari YouTube tersebut ya. Nah, setelah masuk ke YouTube, terus Anda ngeklik dari suatu video tertentu misalkan ya. Nah, itu ketika Anda mengakses video tersebut, Anda itu sedang mengakses daripada file yang disimpan oleh seorang user ya pada hostingan YouTube gitu ya. Jadi ya misalkan Anda kan punya YouTube, terus Anda menyimpan video-video tersebut di YouTube. Nah, file-file itu tersimpannya pada hosting gitu. Jadi sekali lagi hosting itu apa? Tempat penyimpanan file-file yang bisa diakses oleh para netizen lah ya. Itulah hosting. Atau coba kita cek dulu karena saya juga takutnya tidak tepat ya. Coba apa itu hosting? Kita cek di internet. Saya cek dulu. Aduh, kenapa ini? Hosting, apa itu hosting? Supaya saya tidak menjelaskannya secara kemana-mana ya, kita cek dulu menurut yang hosting itu apa. Saya sharekan ya ini. Ini kelihatan tidak hosting nih, hosting seperti ini. Yuk, kelihatan nggak? Kelihatan? Ada yang mau mewakili? Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Ada. Ada. Ya. Jadi tadi kan saya hanya menggambarkan ya, sedangkan pengertiannya itu sendiri hosting tempat untuk menyimpan segala macam kebutuhan suatu website agar dapat online di dua dunia maya atau internet. Itu hosting ya. Tempatnya. Tempatnya ya pasti hard disk gitu ya. Tapi hard disknya ini bisa diakses secara online. Ya. Tempatnya di situ disimpan file-file yang dibutuhkan oleh website. Sekali lagi, hosting itu hanya yang dibutuhkan oleh website untuk menampilkan tampilannya. Ya, ini kan website juga nih. Saya cek coba ke YouTube misalkan. Atau ya ini aja kan. Saya ini kan lagi mengakses file ya dari browser Chrome ini. Gitu. Terus nah pas waktu saya klik seperti ini, apa itu hosting, dia muncul filenya ya. Ketika saya mengakses itu adalah saya sedang mengakses file yang tersimpan di hosting orang gitu ya. Di jagoanhosting.com ini ada file berupa tentang pengertian hosting. Nah, saya akses itu. Ya. Oke, tentang hosting gimana? Saya emang nggak mau panjang-panjang lah. Yang kita apa itu VPS dulu aja ya sama hosting. Sekali lagi,
Tentang hosting dulu ya. Tentang hosting ini bisa dipahami tidak? Yuk, ada yang mewakili? Paham tentang hosting? Insya Allah Insya paham, Allah. Pak. Oke. Insya Allah paham. Ramdhani baru ya, baru datang. Kapan datang? Yang mana Ramdhani sama siapa itu sendiri? Ramdhani sama siapa? Halo. Ramdhani, kedengeran tidak? Sebentar. Sepertinya Ramdhani ini kedengaran tidak suara saya? Nggak jelas, Pak, nggak jelas. Nggak jelas. Kenapa? Sinyal di situnya Nggak tahu, atau dari Pak. saya? Tapi yang lain dengar tidak? Nggak. Jelas. Kedengaran. Kedengaran? Dengar jelas. Oke, siap. Untuk Ramdhani coba cek lagi sinyalnya di tempat yang gede sinyalnya ya. Ramdhani sendiri? Ramdhani sendiri? Oke. Nggak ada nih Ramdhani. Mohon, Bapak, mohon. Siap. Makasih ya semuanya bisa hadir di sini. Terus bagi Anda teman-teman yang lain, teman-teman Anda yang lain, coba dikasih tahu ya supaya bisa di Zoom. Enaknya sih ya bisa ketemu langsung gitu. Cuman ya karena ada protokol juga dari sekolah juga kita pakai Zoom saja katanya. Oke, tentang hosting seperti itu ya. Ini sekali lagi, VPS itu termasuk bagian dari hosting yang dimana dia menawarkan layanan untuk para klien bisa hosting ya. Kalau nggak salah kemarin saya sudah juga istilahnya di Kuiper itu apa ya, membagikan materi ya, bukan belum menyampaikan apa itu ya dan menjelaskan. Cuman kemarin saya pernah membagikan atau men-sharekan materi tentang web shared hosting ya. Ada shared hosting kalau nggak salah. Nah, shared hosting ada juga yang sekarang itu VPS. Ini juga bagiannya itu ya. Ada gimana ya ini? Ada shared hosting yang pertama. Yang kedua, bagian dari hosting itu ada yang dinamakan dengan VPS yang sedang kita bicarakan sekarang. Dan juga nanti ada yang namanya hosting itu disebutnya dedicated ya, dedicated server namanya. Itu juga termasuk hostingan, tapi dia disebutnya dedicated server. Oke, sebelum kita masuk lagi ke VPS, saya mau bahas dulu nih yang 3 ini. Sebentar. Saya pakai Paint mungkin ya. Oke. Ada tampilan putih di sana? Untuk memastikan ada tampilan enggak? Tampilan putih. Halo yang lain? Para Zoomer ya? Gimana para siswa sekalian? Saya men-sharekan tampilan putih, ada kelihatan enggak?